Alhamdulillah Rabbil Alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum kita mulai, seperti biasanya kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Semoga pelajaran kita pada hari ini menjadi pelajaran yang bermanfaat, pelajaran yang membawa kebaikan bagi kehidupan kita dunia hingga akhirat, pelajaran yang membawa keimanan kita bertambah, ketakwaan kita bertambah, keyakinan kita kepada Allah bertambah, dan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifadah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم من جميع الأنبياء والمرسلين والكون أجمعين. ونصوصا سيدنا المهاجرين الله محمد بن عيسى فكر مقدم محمد بن علي وعلي سيد الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم وصول مفروم تمر صاحب راتب عبد الله بن الحداد صاحب الكتاب الحبيب أحمد بن زين الحبشي وصاحب المولد حبيب علي بن محمد الحبشي ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين وفقهاء المدرسين والقراء والمفسرين سادة الصوفية المحققين أجمعين جميع آل أبي علوي أجمعين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah itu mengetahui hianatnya mata. Apa tuh hianatnya mata? Orang-orang yang berghibah pakai mata, ngomongin orang pakai mata, tahu nggak? Main gitu matanya gitu. Pas kita habis ngomongin orang, kapan waktu, terus teman kita tuh nggak nyambung gitu. Yang manis sih orangnya, gitu kan? Tardah. Kalau ketemu di pengajian, pas lagi pengajian kita ketemu. Gitu, kita ngasih isyarat sama temen kita itu Nodino gitu, tapi isyaratnya nggak pakai ngomong, cuma pakai mata doang. Itu namanya khainatal a'yun, khianatnya mata. Dan semua yang dilakukan sama mata dari dosa-dosa, itu namanya juga khianat mata. Mata kita pakai. Suami yang halal nggak suka diliatin, tapi suaminya orang demen bener liatinnya, Masya Allah. Gimana tuh yang kayak begituan? Ini teman-teman sekalian, kemampuan menjaga mata nih ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita insyaallah. Jadi matanya
ditinggalkan untuk meninggalkan yang haram, matanya dipakai untuk nggak mau lihat yang haram, sama bahkan mereka nggak mau ngelihat sesuatu hal yang fuduli gitu sifatnya. Fuduli itu yang nggak ada manfaatnya, yang berlebihan gitu, yang berlebihan, kepo, itu dia tuh gitu. Ini para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala nih pada pinter-pinter nih urusan beginian nih. Para walinya Allah pada pinter-pinter. Kita nggak pada pinter-pinter nih urusan beginian nih. Jaga mata, jaga mata, jaga mata. Gitu ya. Pas lagi jalan kayaknya cakep tuh, lihat. Kayaknya menarik tuh, lihat. Kan begitu ya? Masya Allah. Para wali-walinya Allah pada pinter-pinter jagain mata mereka. Itu ya. Jangankan yang kayak urusan-urusan misalnya tontonan-tontonan gitu, yang mubah, apalagi yang makruh, apalagi yang haram, yang kayak ada siaran Darul Mustafa tuh. Siaran Darul Mustafa kan apa namanya, video yang iniin acaranya Habib Umar tuh, Darul Mustafa. Tapi itu kan memang ada Habib-Habib lain-lain juga gitu kan. Itu Hubah Benur nggak mau lihat. Hubah Benur tuh lebih suka dengerinnya dari radio di Tarim sana, di Tarim sana. Hubah kalau acaranya Habib Umar, Darul Mustafa itu lebih seneng dengerin di radio daripada ngelihat di TV. Kecuali kalau kajian yang sore tuh Rauhah, karena itu kan ke Habib Umar doang. Umarnya duduk di kursi gitu, terus kameranya cuman ke Habib Umar doang gitu. Jadi Hubabah nonton tuh, karena kan ke Habib Umar doang gitu. Tapi kalau yang kayak Darul Mustafa punya maulid tuh, kan banyak tuh habaib-habaib di depan. Kan di ini semua kan, disorot semua gitu. Itu Hubabah nggak mau lihatnya dari situ. Kata Hubabah, nanti saya sibuk. Si ini siapa, si itu siapa gitu, kata Hubabah. Kalau dibilang emang nggak boleh, emang haram, enggak juga, nggak haram gitu. Cuman Hubabah tuh maksudnya Hubabah, saya kan mau dengerin kajiannya, gitu kan? Saya dengerin acara maulidnya. Saya nggak mau nyibukin mata saya buat ngeliatin orang-orangnya. Masya Allah, masya Allah. Segitunya tuh orang-orangnya tuh orang-orang beriman semua. Yang hadir maulid kan orang beriman semua. Orang-orang baik semua, orang punya cinta sama Allah dan Rasulnya. Segitunya hebat banget jagain matanya. Kita sih segala-gala kita tonton. Betul ya Bu ya? Aduh, segala-gala nih, mata apa aja nih yang udah dilihat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan dah Allah Subhanahu wa taala selamatkan mata-mata kita insyaallah. Dijaga mata-mata kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala enggak biarin mata kita memandang kepada yang dimurka sama Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dulu ulama-ulama tuh, para kiai-kiai itu nggak bolehin kita, orang-orang tua, habaib-habaib dulu tuh nggak bolehin kita ngelihat gereja. Saya nggak tahu kalau yang di sini digituin nggak sama orang-orang tuanya. Saya tuh dulu enggak ya, oke lah, nggak apa-apa. Nggak apa. Jadi zaman saya kecil dulu tuh kayak orang-orang tua suka bilang, kok kalau lihat gereja nunduk gitu, jangan lihat gitu kan, jangan lihat gitu. Dulu-dulunya sih saya ya maksudnya kayak kenapa juga gitu kan, kenapa juga gitu. Lama-lama belakangan saya juga ngerti gitu. Kenapa nggak boleh lihat? Karena jangan sampai nih di mata kita ada pengagungan terhadap tempat-tempat yang di sana Allah Subhanahu wa taala dikhianati. Allah dikata punya anak, Allah dikata punya istri, kan Allah dikhianati. Betul apa enggak? Kita aja kalau misalnya ada orang tua kita benci sama orang gitu ya, lo jangan lewat lo depan rumahnya. Iya apa enggak? Suami kita lagi sebel sama orang kan gitu, pokoknya kamu jangan ketemu deh sama dia misalnya gitu kan. Itu suka kayak gitu. Nah itu teman-teman saya sekalian, kayak bahkan kayak gereja gitu loh, itu tuh benar-benar sama para ulama-ulama kita jagain gitu, sebisa mungkin jangan lihat.
Teman-teman sekalian saya muliakan, di Tarim Hadramaut Yaman, itu mereka tuh kalau misalnya ada kayak bule lewat gitu ya, kalau jarang banget. Tapi kalau misalnya ada bule gitu lagi ada urusan kerjaan atau apa gitu lewat gitu, mereka tuh langsung nunduk kepalanya. Mereka langsung nundukin kepalanya gitu. Padahal segitunya mereka tuh nggak tahu kalau itu orang Muslim atau bukan. Gitu, karena kan di sana memang semua orang pakai, kalau perempuan pakai kerudungan gitu seenggaknya, walaupun nggak pakai cadar gitu misalnya, dan pakai baju panjang gitu kan, pakai abaya hitam sama pakai kerudung hitam gitu, sekurangnya kayak gitu, mau ada bule mau ada siapa gitu, sama kayak di Mekah Madinah kan juga kayak gitu. Kalau Mekah Madinah peraturan negaranya, jadi nggak boleh ada orang masuk Mekah Madinah orang nggak beriman selain Muslim ya. Kalaupun misalnya gitu ada siapalah gitu ya, entah apa gitu yang bisa masuk kayak ke Jeddah atau apa, mereka suka pakai kerudungan gitu. Kalau Jeddah kan umum ya, tapi mereka suka pakai kerudungan juga gitu, pakai abaya hitam gitu. Nah kalau di Tarim itu memang kayak peraturan tak tertulis dari warganya gitu, bahwa semua orang harus kayak begitu. Sampai banyak diantara mereka orang-orang Tarim itu yang nggak pernah lihat orang kafir. Nggak pernah lihat mukanya orang kafir tuh, nggak pernah lihat, nggak pernah lihat mereka gitu. Sampai-sampai ada di antara mereka tuh yang kayak di daerah yang agak dalam gitu ya, misalnya kalau di kita mungkin kayak Depok, Bojonggede, Citayam. Tapi sekarang mau udah nggak daleman ya, udah jadi viral kayaknya ya. Itu teman-teman saya sekalian, sampai mereka tuh ada yang pernah nih, teman saya ditanya kayak begini, orang kafir tuh kayak apa sih gitu? Orang gitu bentuknya. Sampai gitu, dari nggak taunya orang kafir tuh kayak gimana gitu, apa punya buntut gitu ya. Maksudnya mereka tuh nggak tahu gitu, bentuknya tuh kayak apaan, kata dari nggak pernah lihatnya. Jadi seumur hidup tuh yang mereka lihat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang punya takwa kepada Allah. Masya Allah, terjaga teman-teman kehidupannya. Nah itu kalau yang kayak Hubabah Nur gitu ya, itu bukannya memang kondisinya yang terjaga, tapi beliaunya yang ingin menjaga diri gitu. Beliaunya yang ingin menjaga diri. Jadi kalau misalnya kayak di jalan apa segala macam, nunduk aja beliau, nggak mau ngelihat. Misalnya kalau kayak ke bandara kemana gitu kan, banyak ketemu orang-orang kayak gitu. Sampai pernah saya satu waktu jalan sama Hubabah, terus ada perempuan nyapu gitu di bandara, kayak petugas cleaning service-nya gitu kan. Terus kata Hubabah gini, Halimah, kesian banget ya, nggak pakai kerudung. Saya bilang, belum tentu muslim juga Hubabah. Ini kan belum tentu muslim ya, masa saya mau bilangin gitu, Mbak pakai kerudungan Mbak, gitu kan, bingung juga gitu loh. Terus kata Hubabah gini, kamu bilangin ke Halimah, siapa tahu gitu. Aduh ini repot bener dah. Masya Allah. Tapi sih karena disuruh sama guru, pokoknya saya tuh urusannya kalau disuruh sama guru tuh nggak ada pikiran dalam pikiran saya untuk yang ada pilihan saya kerjain apa nggak kerjain gitu. Nggak ada, kerjain nggak ya, cari alasan nggak ya, enggak. Udah disuruh ya udah disuruh gitu. Jadi saya samperin, saya ajakin ngobrol. Kerja di sini udah lama mbak ini mbak gitu kan. Terus akhirnya saya bilang gitu, Mbak muslim Mbak? Iya muslim. Mbak itu tuh yang duduk di sana tuh Mbak guru saya Mbak, saya bilang. Itu orangnya mustajab doanya, baik hatinya gitu. Dia pesan sama Mbak untuk pakai jilbab gitu kan, untuk pakai penutup aurat, biar kita hidupnya di akhirat bisa lebih bahagia gitu. Kamu kalau kepengen apa-apa, doa atau apa, boleh tuh Mbak minta sama beliau gitu. Saya nggak tahu akhirnya kayak gimana juga teman-teman. Dan nggak inget juga muka dia kayak gimana. Cuman saya ngelihatnya orang-orang yang seperti Hubabah Nur gitu ya, para ulama-ulama, itu pandangannya selalu memandang dengan pandangan rahmat terhadap siapapun. Jadi ngelihat perempuan nyapu di bandara dan beliau kira itu adalah muslimah gitu kan. Beliau ngerasa kayak yang
orang ini juga harus selamat nih di akhiratnya. Orang ini harus bahagia nih di akhiratnya gitu. Itu yang selalu jadi bahan pikiran beliau gitu hari-hari. Jadi kalau misalnya lewat di Indonesia gitu kan, ngelihat ada orang-orang banyak yang nggak pakai jilbab, yang beliau pikirin ya itu, ya Allah selamatin mereka semua, ya Allah selamatin mereka semua. Dan saya nggak bisa ngomongin apa-apa sama mereka, maafin saya ya Allah gitu. Jadi setiap kali ada kesempatan untuk bisa nasehatin mereka gitu, ya dinasehatin sama beliau gitu. Dan itu juga Habib Umar seperti itu. Sampai pernah ada satu pramugari itu yang taubat gitu di ininya Habib Umar. Bisa Habib Umar bilangin suruh pakai kerudung begini begitu segala macam. Dia kemudian jadi masya Allah gitu. Jadi perempuan yang masya Allah gitu kan. Sesudah dinasihati sama beliau gitu. Nah itu para ulama-ulama kita tuh seperti itu teman-teman sekalian. Orang-orang soleh-solehah tuh kayak begitu gitu ya. Kalau kita kan enggak. Kita ngelihat orang gitu ya, pakai baju terbuka-terbuka gitu. Pikiran kamu kayak gimana coba? Hah? Pikiran kamu kayak gimana? Atau enggak mikir? Atau bodo amat? Bodo amat kali ya. Gitu ya. Bodo amat gitu. Atau bahkan ada yang kayak begini nih. Godain laki orang tuh. Nyinyir, ya Allah, ya Allah. Iya betul. Sekurangnya didoain kan begitu ya. Nah ini kemampuan menjaga mata. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita insya Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada mata kita insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ngelihat siapapun, bahkan kepada pelaku dosa sekalipun, hati kita dipenuhi dengan rahmat. Bilangnya gini, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku dan kepadanya. Berikanlah hidayah ya Allah kepadaku dan kepadanya. Gitu. Berikanlah hidayah ya Allah kepadaku dan kepadanya. Kita juga masih perlu banyak hidayah kok. Gitu. Iya betul, dalam masalah kita menutup aurat kita lebih baik daripada dia. Betul. Bagaimanapun memang harus diakui seperti itu kan begitu ya. Kamu ngelihat cewek gitu terbuka pakaiannya, pahanya kemana-mana, dadanya kemana-mana gitu. Masa kamu merasa bahwa pakaian dia lebih bagus daripada pakaian kita? Kalau kayak gitu tuh udah nggak tersisa iman teman-teman. Kalau kamu sampai bilang kayak begini nih, ih enaknya jadi orang kafir ya, gitu ya. Enaknya jadi orang non muslim gitu, boleh tuh pakai baju kayak begitu gitu. Itu udah nggak tersisa iman. Hati-hati tuh yang kayak beginian. Hati-hati. Allah tuh pencemburu teman-teman. Kalau kamu ngelihat dan atau bahkan berpikir atau bahkan menyangka bahwa ada ajaran lain lebih mulia, lebih enak, lebih menyenangkan daripada ajaran Islam, Allah cabut. Sebab Allah pencemburu. Allah tuh mencemburu. Kamu menyangka ada orang lebih mulia daripada Nabi Muhammad, hati-hati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullahmu dicabut. Gitu. Ada ajaran lebih indah daripada Islam, hati-hati. Takutnya dicabut gitu. Kan teman-teman udah sering tuh saya ceritain. Orang yang dikuburin di India, tapi pas dilihat jenazahnya kan udah nggak ada di situ. Pindahnya ke Ma'la, Hajun, ya, dekat kuburannya Sayyidah Khadijah, gitu kan? Yang ditemuin di situ laki-laki jenggotan orang Mekah. Ternyata, kenapa kok bisa nih orang Mekah nih pindah ke situ? Kata istrinya, gara-garanya kalau dia habis hubungan intim malam-malam gitu ya, di musim dingin, dia suka bilang sama istrinya, ya ampun males banget ya, mesti mandi nih, enak nih jadi orang Hindu, jadi orang Buddha, kagak perlu mandi kalau habis beginian. Allah cabut imannya. Allah jadiin dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Allah kumpulkan bersama orang-orang Hindu teman-teman. Hati-hati, hati-hati. Jika kita ngelihat ada orang tidak menjalankan syariat agama gitu ya, dan kamu ngerasa enaknya jadi dia gitu kan, dalam masalah aurat kah, dalam masalah nggak wajib sholat kah gitu ya, mereka tuh nggak wajib sholat ya, tenang jadinya hidupnya, kalau lagi belanja nggak susah-susah mikirin sholat,
Kalau lagi kondangan nggak susah-susah mikirin sholat. Kalau lagi jalan-jalan nggak susah-susah mikirin sholat. Kita nih jadi orang Islam nih mesti mikirin sholat. Walaupun kamu sholat, tapi rasa hatimu yang menganggap ada orang lain, ada ajaran atau ada orang lain yang berkehidupan dengan lebih nyaman, ini nilainya nggak kecil di mata Allah SWT. Allah bisa cabut imanmu karena menurut Allah kamu tidak bersyukur, tidak menghargai nikmatnya Islam. Allah SWT udah bilang, la in syakartum azidannakum. Kalau kamu hargai, kamu syukuri, aku tambah. Wala in kafartum, kalau kamu ingkar terhadap kenikmatan ini, gitu ya. Ingkar itu kan namanya ingkar nikmat tuh, menganggap ada yang lebih bagus, kan begitu ya. Inna adzabi lasyadid. Adabku sangat pedih, dan adabnya Allah sering kali diambil tuh kenikmatan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, terus mestinya kayak gimana Ustazah mikirnya? Kesian. Ini kayak wabah, kayak Habib ngajarin kita cara berpikir terhadap orang-orang yang tidak beriman pada Allah atau bahkan pelaku-pelaku maksiat. Kita lihatnya kesian. Teman-teman saudara sekalian, nih ya. Kamu lagi susah-susah, kamu lagi sumpek-sumpek. Apa yang paling bisa bikin istilah anak zaman sekarang healing buat kamu? Apa yang paling bisa nenangin hati buat kamu selama ini? Bukankah sholat? Bukankah sujud? Bukankah baca Quran? Bukankah sholawatan? Bukankah hadir majelis? Bukankah baca maulid? Bukankah saat qiyam kamu membayangkan Nabi Muhammad kemudian berurayan air matamu? Bukankah saat kamu bangun di waktu malam tahajud dan kamu menangis jadi-jadinya kepada Allah SWT? Bukankah itu yang selama ini bikin kamu terangkat kesusahan dalam hati, rasanya hati lebih adem, rasanya hati lebih lega? Bukan begitu? Teman-teman saya sekalian, ada jutaan orang di atas muka bumi ini nggak dikasih apa yang Allah kasih kepadamu. Maka ngelihat mereka, saya sih kesian. Ya ampun, tuh kalau lagi sumpah ngapain ya? Lagi jenuh, lagi stres gitu ngapain ya? Kalau saya enak, lagi stres, lagi susah, saya ziarah makam wali. Betul apa enggak? Kita lagi susah, lagi sedih, gampang banget. Kita wudhu, kita sholat, saat sujud kita panjangin sujudnya, kita bilang, ya Allah, sianin saya kenapa ya Allah. Kita saat bahkan ditinggalin rasa hatinya oleh suami kita sekalipun, kita masih bisa sholawatan, kita qiyam, kita baca ya Nabi salam alaika, terus kita bilang ya Rasulullah, suami saya bisa ninggalin saya, tapi kabarnya engkau adalah Nabi yang penuh cinta, engkau gak pernah ninggalin kami umatmu ya Rasulullah. Jangan pernah tinggalin saya wahai Rasul. Healing, jadi penawar, jadi obat. Teman-teman saudara sekalian, betapa kesiannya orang-orang yang mereka kalau sumpek gak bisa nyari Nabi Muhammad, mereka kalau sumpek gak bisa nyari para wali buat dimintain berkah, mereka kalau sumpek gak bisa nyari majelis buat dengerin biar telinganya ngerti segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Mereka kalau sumpek nggak bisa nyari Allah, nggak bisa nyari sujud. Teman-teman saudara sekalian, asli di atas muka bumi ini ribuan, jutaan orang-orang yang nggak tahu caranya ngobatin diri mereka sendiri. Mereka nggak tahu caranya ngobatin hati mereka sendiri. Semakin sumpek, semakin sumpek, semakin sumpek. Naudzubillah min dzalik. Mereka kirain kalau saya kaya, saya nggak sumpek. Mereka kaya, tambah sumpek. Enggak kok Ustazah, orang kaya-kaya tuh nggak sumpek, siapa bilang? Itu omongannya orang yang nggak pernah kaya.
Nggak pernah tahu sih kamu. Makanya nggak tahu gitu kan. Masya Allah. Emang Ustaz udah tahu? Udah. Emang Ustaz udah pernah kaya? Saya udah banyak ketemu orang kaya, Bu, tenang aja. Semuanya pada curhat sama saya. Semuanya pada minta didoain sama saya, Bu. Percaya deh apa kata saya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, mata kita dijaga dari memandang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan pandangan takjub, dengan pandangan kagum. Kita jaga mata kita dari memandang dunia dengan pandangan apa ya, mengagumkan gitu. Sebaliknya, ganti mata kita biar nggak hianat. Mandang dengan penuh kaguman boleh. Kepada siapa? Kepada para ulama, kepada para aulia, kepada orang-orang yang hidupnya ngerjain taat pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kamu pandang dengan pandangan penuh takjub, silahkan. Kepada adik-adik santri yang hafal Quran. Gitu kan? Yang pada hafal ribuan hadisnya Nabi Muhammad. Nah itu silahkan pandang takjub kepada mereka. Masya Allah, Masya Allah. Kepada para ulama-ulama yang terjaga tuh teman-teman sekalian, pandang dengan penuh takjub, gitu kan? Ustazah, tapi itu kan sekarang nih ya, ada ulama, anaknya ulama, ternyata kagak bener Ustazah. Ya itu mah oknum. Pasti ada aja yang nggak bener, pasti ada aja. Tapi yang bener juga banyak. Betul apa enggak? Yang benar-benar teman-teman saudara sekalian, ulama-ulamanya Allah banyak. Yang nolak dikasih duit hanya karena khawatir uangnya itu uang syubhat misalnya atau uang haram, banyak teman-teman saudara sekalian, banyak. Jangan kamu kira karena kamu demen menduit semua orang demen menduit. Enggak gitu. Banyak orang yang enggak seberapa sama dunia. Kenapa? Karena mereka kekagumannya, merasa hebatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu kira karena semua orang kayaknya ngelihat dunia tuh dengan pandangan ngerasa kagum gitu kan. Lihat rumah bagus kagum, lihat mobil banyak kagum gitu. Jangan kamu kira semua orang kayak begitu gitu. Enggak. Banyak orang juga yang diceritain kesuksesan buat mereka itu bukan berupa materi gitu. Akan tapi lebih kepada kedamaian hati, lebih kepada kemampuan untuk mampu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segalanya, kemampuan untuk berkhidmah kepada para ulama, gitu ya. Banyak tuh yang kayak begituan juga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satunya insyaallah. Mengagumi Allah dalam hati kita, mengagumi Nabi Muhammad dalam hati kita, mengagumi ajaran agama Islam, mengagumi Al-Quran, mengagumi apapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, saya udah pernah cerita mungkin ya, saya nggak tahu di sini atau di tempat yang lain. Ada salah satu teman saya waktu mondok, dia cerita. Dia bilang, ya ampun, saya punya tetangga pulang haji jadi gila. Nih, pulang haji jadi gila. Jadi masalahnya bukan apa yang dilihat sama matamu, tapi bagaimana kamu berpikir terhadap apa yang kamu lihat. Ya, sekali lagi bukan masalahnya kamu lihat, tapi bagaimana caramu berpikir terhadap apa yang kamu lihat itu gitu. Itu namanya teman-teman sekalian. Makanya bukan ainnya yang penting itu, tapi basar. Basar itu cara pandang, gitu ya. Yang penting tuh bukan telinganya, tapi bukan udhun dalam bahasa Arab tuh telinga, gitu ya. Tapi sama pendengaranmu tuh. Yang penting itu caramu mendengar itu yang kayak gimana, gitu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu
mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna sam'a. Allah enggak bilang innal aina wal uduna wal qalba gitu. Allah enggak bilang kayak begitu. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang dihisab sama Allah tuh bukan mata, tapi cara melihat, caramu memandang. Bisa jadi nih semuanya sama-sama lagi ngelihat Halimah Idrus. Akan tetapi caramu melihat ini yang kemudian akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu melihat saya dengan pandangan apa? Tentu berbeda antara orang yang melihat dengan pandangan mengagumi dan dengan pandangan menghina, kan begitu? Beda gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kepada siapa pandangan kekagumanmu tertuju dan kepada siapa pandangan menghinamu tertuju? Nih teman-teman, ini yang akan dihisab sama Allah, bukan ain, bukan udur. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, cara dengar sama cara lihat, itu yang penting. Teman saya tuh cerita, pulang haji tetangga saya gila. Kenapa bisa gitu? Dari sejak awal nih dia dikasih tahu bahwa dia mau berangkat haji gitu ya, kuotanya keluar lah gitu. Itu dia tuh bilang bolak-balik, saya mau haji nih, mau lihat Ka'bah tuh kayak apaan sih? Jadi cara pandangnya terhadap sesuatu emang udah salah gitu. Orang semuanya pada pengen lihat Ka'bah, pengen pergi haji, pengen tahu sih kayak apaan sih yang namanya Ka'bah tuh gitu. Teman-teman siku sekalian, lihat nih Ka'bah ceritanya. Lihat Ka'bah. Waktu lihat Ka'bah, orang tuh kan semuanya tuh kalau ngeliat Ka'bah tuh subhanallah, rasanya ya emang luar biasa. Air mata nggak bisa dibendung gitu kan. Kecil aja, tapi mengingat bahwa yang kecil itu Allah nisbatkan kepada dirinya. Jadi pusat kiblat sholat kita gitu. Kita menghadap Allah, badan kita nih mesti dihadapin ke arahnya Ka'bah gitu kan. Itu kan luar biasa sekali nih tempat satu ini nih. Caramu memandang, caramu berpikir tentang Ka'bah itu yang akan dihisab sama Allah. Dan itu yang kenapa kata Nabi Muhammad, memandang kepada Ka'bah sekali seperti ibadah setahun. Bukan asal mandang teman-teman. Jangan kamu kira asal mandang, sama kayak memandang ulama gitu ya, seperti ibadah sekian tahun. Bukan asal mandang teman-teman. Kalau mandangin sambil mikir gitu, jenggotnya tebel juga tuh hidungnya mancung ya Habib nih ya gitu, istrinya kayak apaan ya mukanya ya, masih punya anak belum kawin ya. Itu teman-teman sekalian, masalahnya bukan pada kamu lihat apa atau kamu lihat siapa, tapi caramu berpikir terhadap apa yang kamu lihat, terhadap apa yang kamu dengar gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, abis itu dia beneran lihat Ka'bah nih, orang semuanya langsung ada yang sujud syukur, nangis, langsung doa gitu kan di depan Ka'bah gitu, semuanya kayak gitu. Dia ngeliatnya kayak gini, oh gini doang yang namanya Ka'bah. Gini doang yang namanya Ka'bah. Sampai dengan pulang ke rumahnya, nggak ada yang dia omongin selain gitu doang yang namanya Ka'bah. Ka'bah loh ngono tok, gitu katanya. Bahasa Jawa gitu. Ka'bah tuh ternyata begitu doang katanya gitu. Sampai jadi gila, nggak ada yang bisa diomongin selain kata-kata itu. Allah benar-benar merendahkannya teman-teman. Allah benar-benar menghinakannya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita mesti mengagungkan, ngelihatnya aja tuh mesti dengan pengagungan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kayak saat kamu ngelihat misalnya rambutnya Nabi Muhammad, ini ke cara pandangmu tuh gimana gitu. Teman-teman sekalian, saya pernah melihat satu kotak yang memang itu adalah kotak buat para cewek, itu kan suka ada tuh yang nyimpen ikat rambut di situ. Iya, kotak aksesoris lah ya kayak gitu ya. Saya pernah ngelihat satu kotak dan itu nggak berhenti air mata saya mengalir. Nangis teman-teman saya sekalian. Kenapa? Gara-garanya ditulis di bawahnya, saat kotak itu ditaruhin penutup gitu ya, dari kaca yang tebal tentu saja, dan ditulis di bawahnya kotak aksesoris Sayyidah Fatimahuz Zahra. Ya Allah. Kotak aksesorisnya Sayyidah Fatimah. Kamu ngelihatnya pasti juga kayak saya waktu ngelihat itu ya. Langsung kebayang-bayang tangan mungil Sayyidah Fatimah sentuh-sentuh tuh kotak. Ya Allah, langsung kebayang gitu tuh kotak dibawa-bawa sama Fatimah kecil pada masa hidupnya. Kebayang langsung, ya Allah, Fatimah, Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'atul Mustafa, bagiannya Nabi Muhammad, separuhnya Nabi Muhammad. Fatimah bid'atun minni, kata Nabi Muhammad, Fatimah adalah separuh aku. Masya Allah, Masya Allah. Itu teman-teman saya sekalian. Jadi masalahnya bukan pada apa yang kamu lihat, tapi caramu memandang. Abu Yazid Al-Bistami, siapa tuh? Mujaddid Qarnul Tsani. Ada ulama namanya Abu Yazid Al-Bistami. Mungkin kamu jarang dengar namanya ya. Tapi ini adalah salah satu dari ulama-ulama besar dunia. Sesudah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Nabi Muhammad bilang kayak begini nih, likul qarnin mujaddid. Setiap 100 tahun agama Islam nih sama Allah dikasih mujaddid, pembaharunya umat. Ya, pembaharunya umat. Umat zaman sekarang siapa nih pembaharunya? Wallahu a'lam, banyak yang bilang Habib Umar bin Hafid. Karena gejolak dakwah yang ditimbulkan oleh Habib Umar bin Hafid di negeri kita aja berasa banget ya. Kalau ibu-ibu 20-30 tahun yang lalu mau pergi ngaji palingan cuman ke Kuitang, ibu ya? Ya kan begitu ya? Pengajian khusus perempuan mungkin nggak ada 30 tahun, 40 tahun lalu. Teman-teman sekalian saya muliakan, tapi kan majelis-majelis yang sampai dihadiri anak-anak muda, ketemu nggak lagi zaman dulu? Nggak ada. Nih ibu-ibu mulai ngaji-ngaji nih pas udah, ya maksudnya berapa tahun terakhir ini palingan? Sejak ada Ustaz ya? Teman-teman sekalian saya muliakan, nah ini kan yang banyak merubah dakwah ini adalah Habib Umar bin Hafid dan murid-muridnya Habib Umar bin Hafid, gitu kan ya? Murid-muridnya ini kan berkah gurunya nih, berkah gurunya teman-teman sekalian. Saya ngelihat diri saya, innama ana khuwaidimuhum, saya ini cuman pelayan kecilnya para habaib-habaib, pelayan kecilnya para hubabah-hubabah gitu. Saya bukan Hubabah Halimah, gitu kan ya? Saya cuman Ustazah Halimah. Emang beda tuh ustazah tingkatannya? Ya beda lah. Gitu, kalau Hubabah tuh kita panggil tuh untuk perempuan-perempuan yang memang udah Masya Allah gitu ya, secara ibadah, secara doanya mustajab, kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan saya belum sampai gitu. Tapi kalau ustazah doang mak, anak-anak kita di sekolahin TK manggil gurunya siapa? Ustazah, ya kan? Makanya saya sih nggak apa-apa panggil ustazah. Anggaplah saya guru TK. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, jadi ustazah bilangin kita murid TK nih. Ya kalau boleh begitu. Enggak lah ya, ini udah SD lah ini. Teman-teman saya sekalian, kembali lagi kepada Abu Yazid Al-Bistami. Nah, Abu Yazid Al-Bistami ini mujaddid. Jadi mujaddid seperti yang tadi saya sampaikan ya. Zaman sekarang ini banyak yang bilang Habib Umar bin Hafid, banyak juga yang bilang yang kemarin meninggal, Habib Abu Bakar
masyhur. Ya, teman-teman sekalian, Abu Bakar Adni bin Ali Masyhur. Beliau itu juga seorang mufakir ya, seorang pemikir yang memang banyak mengubah. Jadi kayak semacam ngupgrade ajaran agama Islam gitu. Ilmunya bukan keyakinannya ya, tapi ilmunya, dengan ada namanya fiqhul muhawalat. Teman-teman sekalian saya muliakan. Nah, ini setiap 100 tahun tuh selalu ada pembaharu dalam umat ini. Jadi Islam tentar kalau udah Allah lihatnya kayak mulai lesu, Allah timbulin lagi satu ulama yang mendunia, yang kayak bisa bikin agama Islam tuh jadi tuh menggeliat lagi gitu. Jadi kayak semarak lagi gitu. Selalu seperti itu teman-teman sekalian untuk 100 tahun. Nah, 100 tahun pertama para ulama sepakat itu terjadi dengan keberadaan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu seorang khalifah yang sangat adil, yang luar biasa teman-teman sekalian, merupakan cicit dari Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah. Jadi jatuhnya tuh habis wafatnya Nabi Muhammad ya sekitaran 100 tahun. Nah, yang keduanya, mujaddid yang kedua itu namanya Abu Yazid Al-Bistami. Ya, bin Bustam, Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami. Teman-teman sekalian, Abu Yazid Al-Bustami itu dari dicintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dari dicintanya sama Allah Subhanahu wa taala sampai kalau dia bercanda aja, malaikat-malaikat langit ikutan pada ketawa. Gimana kalau di ibadah coba? Ada tuh orang dari dicintanya tuh sampai kayak begitu. Gitu ya. Jadi nggak heran kalau ada, saya berkali-kali membaca cerita tentang Nabi Muhammad tuh kalau lagi nangis, itu malaikat di atas langit ikutan nangis semua teman-teman. Ikutan nangis semuanya gitu. Itu terjadi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, gitu kan. Sehingga sekalian saya muliakan, kalau Nabi Muhammad udah pasti dong tercintanya. Tapi ada orang, seorang wali min auliyaillah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya Abu Yazid Al-Bistami ini teman-teman saya sekalian, itu yang kalau bercanda malaikat-malaikat langit pada ikutan ketawa gitu. Ya ampun, Bu Yazid ini lucu. Lucu banget segitu. Itu malaikat-malaikat langit, teman-teman. Ini jangan sampai nih ya, kita nih jadi orang-orang yang bahkan kita ibadah aja malaikat lihatnya empat. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Nauzubillah, nauzubillah. Bayangin ya, ada orang nih, badannya lagi sholat, hatinya penuh dengan kebencian, hatinya ngomongin orang, hatinya ngata-ngatain orang. Tuh kira-kira malaikat ngelihatnya empat apa enggak empat kira-kira? Empat tuh teman-teman. Ini orang lagi sholat, tapi lagi bikin dosa dengan hatinya. Hatinya lagi ngata-ngatain orang. Bahkan orang yang dikata-katain nih, kadang-kadang yang paling dekat sama dia suaminya. Dia sambil sholat ya, emang dasar nih orang, nauzubillah. Jahat banget sih ya jadi orang ya. Udah tuh. Ya ampun, kamu ngadep Allah pakai badan kamu, tapi hati kamu lagi bikin dosa. Menurutmu malaikat memandangmu dengan pandangan penuh kasih sayang atau memandangmu dengan pandangan penuh kemarahan? Kemarahan. Kita udah bisa bayangin gitu. Nah tuh teman-teman saya sekalian, Abu Yazid dari dicintanya sama Allah Subhanahu wa taala, jangankan ibadahnya, yang udah pasti malaikat-malaikat seneng liatnya. Dia lagi bercanda aja malaikat tuh ikutan ketawa-ketawa, teman-teman. Nah, Abu Yazid ini pernah bilang tentang kedekatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abu Yazid bilang, "Man nadhar ila wajhi aw nadhar ila man nadhar ila wajhi dakhala al-jannah." Siapa yang ngelihat saya atau ngelihat orang yang ngelihat muka saya, aku jaminkan dia masuk surga. Tuh Abu Yazid. Karomahnya Abu Yazid, karomah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Abu Yazid. Allah sampai nggak mau orang yang pernah ngelihat Abu Yazid masuk neraka. Gitu, ngelihat sekali mukanya Abu Yazid itu cukup buat jadi jaminan keselamatan orang masuk surga. Bahkan bukan ngelihat Abu Yazid aja teman-teman saya sekalian, ngelihat orang yang ngelihat mukanya Abu Yazid.
Gitu ya. Kita nggak ketemu nih sama dia nih, gitu misalnya. Tapi kita ketemu orang yang ketemu sama dia gitu. Itu aja udah bisa masuk surga, teman-teman. Dan itu Abu Yazid yang ngomong. Abu Yazid yang ngomong. Man ra'a wajhi aw ra'a man ra'a ila wajhi dakhala jannah. Siapa yang pernah melihat wajahku atau melihat orang yang pernah melihat wajahku bakalan masuk surga. Ucapannya Abu Yazid nih, ya selalu kan ada kontroversi kan, nggak mungkin jadi orang yang selalu disepakati sama semua orang dong. Iya kan ya? Jangankan kayak Abu Yazid, sama Nabi Muhammad aja orang nggak sepakat. Yang sama-sama Muslim aja ada yang bilang Nabi Muhammad manusia biasa, udah nggak usah terlalu berlebih-lebihan, nggak usah hadirin maulid, nggak usah baca sholawat, kalian berlebih-lebihan sama Nabi Muhammad. Muslim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada kok yang nggak sepakat tuh sama Nabi Muhammad, apalagi sama Abu Yazid. Nah yang nggak demen sama Abu Yazid, nggak selalu orang kafir. Ya sama kayak yang nggak demen sama Nabi Muhammad, nggak selalu orang kafir ya kan. Ngakunya bahkan paling muslim, jenggotnya paling panjang, kerudungannya paling lebar, betul. Sarungnya paling cingkrang. Kurang jelas lagi apalagi nih ya. Oh, dahinya paling hitam. Ngerasanya paling Islam, tapi nggak demen sama Nabi Muhammad. Ini aneh. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Abu Yazid, ada orang-orang yang nggak senang sama Abu Yazid. Wali min auliyaillah. Teman-teman, Abu Yazid ya maksud saya, wali min auliyaillah. Ada yang nggak demen sama dia. Yang nggak demen nih ngomong kayak begini nih. Abu Yazid parah banget dah. Masa dia ngomong yang lihat wajah saya bakalan masuk surga? Nabi Muhammad nggak kayak gitu. Nabi itu Abu Lahab ngelihat mukanya Nabi masuk neraka. Umayyah bin Khalaf ngelihat mukanya Nabi masuk neraka. Abu Jahal ngelihat mukanya Nabi masuk neraka. Abu Yazid bilang siapa yang ngelihat muka saya, ngelihat mukanya orang yang ngelihat muka saya pasti masuk surga. Abu Yazid parah nih. Gak bener nih Bu Yazid nih, sesat nih Bu Yazid. Teman-teman saya sekalian, tapi orang-orang yang ngerti Abu Yazid siapa dan ngerti juga Nabi Muhammad siapa, mereka jawabin. Katanya mereka yang paham-paham urusan nih, paham ngerti siapa Allah, ngerti siapa Rasulullah, ngerti siapa Abu Yazid pada zaman itu, pada jawabin, Abu Yazid bener kok. Omongan Abu Yazid benar. Siapa yang lihat Abu Yazid atau ngelihat orang yang ngelihat Abu Yazid bakalan masuk surga. Tapi masalahnya bukan pada apa yang dilihat, cara lihatnya. Dia bilang Nabi Muhammad juga. Siapa yang ngelihat Nabi Muhammad atau ngelihat orang yang ngelihat Nabi Muhammad atau bahkan ngelihat orang yang ngelihat kepada Nabi Muhammad pasti bakalan masuk surga. Lah, Abu Jahal nggak masuk surga, Umayyah nggak masuk surga, Abu Lahab nggak masuk surga. Yang mereka lihat bukan Nabi Muhammad. Innama ra'au yatima Abi Talib. Innama ra'au yatim Abi Talib. Yang mereka lihat cuman anak yatim yang diasuh sama Abu Talib. Jadi kalau ngelihat Nabi Muhammad sebagai anak yatimnya Abu Talib, ya nggak bakalan bawa kamu kemana-mana. Ya kan gitu ya? Sama kayak kalau teman-teman ngelihat Habib Umar sebagai suaminya Hubaban Nur, ya nggak akan bawa kamu kemana-mana. Betul apa enggak? Oh ini nih lakinya Hubaban Nur. Ya nggak akan kemana-mana teman-teman, nggak akan bawa kamu kemana-mana. Makanya saya kalau ada orang-orang soleh-solehah datang kemari, para wali-wali datang kemari, saya ajarin cara lihatnya. Kemarin saya sampaikan tuh kalau teman-teman dengerin saya. Itu kalau dengerin ya. Saya nggak nyalain kalau ada yang nggak dengerin, mungkin ngantuk. Teman-teman saya sekalian, kalau kita ngelihat orang-orang soleh, ya apalagi Abu Yazid, apalagi Nabi Muhammad tentu saja begitu ya. Kita lihat nih kayak yang sekarang hadir, Hubabah Syarifah bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Teman-teman sekalian, hafizah,
Al-Quran 30 juz dari sejak muda. Dari zaman muda beliau itu udah hafal Al-Quran 30 juz. Dan beliau memahami sama tafsir-tafsirnya. Kayak apa coba? Itu aja udah bisa bikin kamu ngelihat Hubabah Syarifah kan bukan sebagai adiknya Hubabah Nur aja. Ini itu ya. Kalau kamu ngelihat Hubabah Syarifah, oh ini dia, ini adiknya Hubabah Nur. Kan lain dengan kamu lihatnya sebagai hafizah, ngerti sama tafsirnya Al-Quran 30 juz. Kamu ngafalin juz 30 aja kagak hafal-hafal. Jangan sok-sokan deh. Ya, kadang-kadang kalau lagi ngantuk baca kuliah aja nggak kelar-kelar. Lakum dinukum waliyadinnya nggak ketemu-ketemu tuh. Ada yang pernah begitu? Saya pernah kayak gitu. Pernah tuh saya kayak gitu, ya ampun, nggak tahu lagi ngantuk, nggak tahu lagi capek, nggak tahu lagi dua-duanya. Ya Allah, ini baca kuliah kok kayak nggak kelar-kelar ya. Kuliah ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'budu ma abadtum, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'budu ma abadtum, wa la antum a'biduna ma. Kok nggak kelar-kelar ya? Ini mana sih, ini lakum dinukum waliyadin, ya astagfirullah, astagfirullah. Bener-bener dah. Terkadang-kadang baca itu tuh. Watini wa zaitun turisini nuhadal baladil amin. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ila alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Astagfirullah, astagfirullah. Iya sih. Kebolak-balik ya ampun. Masya Allah. Makanya emang luar biasa. Orang hafal 30 juz. Dan beliau bukan hanya hafal dan juga memahami tafsirnya. Buka madrasah khusus buat anak-anak perempuan yang pada mau ngafalin Quran. Dan sudah lulus dari madrasah tersebut ratusan perempuan di Sewun. Kebayang gak surganya tuh tingkatnya yang mana? Terus kamu bayangin surga kamu tuh yang mana? Masya Allah, Masya Allah. Tuh orang manfaatnya luar biasa teman-teman dalam mengagungkan Al-Quran. Orang dengan hubungan yang sangat intim dengan Al-Quran, kan begitu? Maka kamu sambil mandang, ya Allah, jadikan kami ahli Quran sepertinya. Ya Allah, deketin hubungan kami sama Al-Quran seperti Engkau telah mendekatkan dirinya dengan Al-Quran. Ya Allah, kalau nggak saya sekurangnya anak saya. Ini doa orang putus asa. Gitu ya. Doanya ibu-ibu yang tiap hari ngerutin harganya bawang berapa, cabai rawit berapa sekarang gitu. Itu banyak tuh yang kalau saya ajarin doa, ya Allah jadikan saya seorang ahli tafsir. Kayak aminnya tuh gini ya. Amin. Mudah-mudahan anak kita amin gitu. Cucu kita amin gitu ya. Kayaknya udah yang nggak ada harapan sama diri sendiri gitu. Udah kayaknya udah deh cucu deh gitu. Masya Allah. Ini teman-teman sekalian. Jadi cara pandangmu terhadap orang itu yang akan ngaruh gitu. Sama halnya dengan adik-adik tuh, kalau ngeliatin misalnya ada aktor Korea datang, waduh, ada artis Korea datang gitu kan, lihat tuh sambil teriak-teriak sampai ada yang pingsan. Justin Bieber datang, waduh, ya Allah. Sampai anak-anak gadis pada nangis-nangis, semua orang tuanya minta dibeliin tiket. Harganya tiketnya 1 juta. Harga tiket itu 1 juta itu yang paling murah. Iya katanya gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. 5 juta, 10 juta pada minta sama orang tuanya minta dibeliin tiket. Ngelihat teriak-teriak, sambil nangis. Sudah tahu ini ya tuh gitu kan. Tingkahnya anak-anak, astagfirullah, astagfirullah. Kalau pandangan yang seperti itu kamu miliki terhadap para wali-walinya Allah,
terhadap para ulama-ulama, selamat kamu bakalannya, selamat. Anak-anakmu punya pandangan kayak begitu terhadap para ulama, terhadap para habaib, terhadap para hubabah, selamat bakalannya. Teman-teman, dakhalal jannah pasti. Anakmu umur 9 tahun bisa ngelihat hubabah yang Mama, Masya Allah banget, mau nangis gitu dia, pengen minta salaman gitu sama mereka, pengen bisa lihat gitu. Mama, saya nggak mau sekolah hari ini, saya pengen lihat hubabah. Misalnya, saya bisa jaminkan anak yang seperti ini dakhalal jannah. Nggak usah Abu Yazid, teman-teman saudara sekalian, nggak usah Nabi Muhammad, ketinggian. Anakmu punya cara pandang seperti itu, melihat dengan pandangan kekaguman seperti itu kepada Habib Umar bin Hafid, selamat pasti. Karena itu sama basar itu yang ngaruh lebih daripada ain, sama lebih ngaruh daripada telinganya itu sendiri gitu. Cara pandangmu terhadap seseorang itu yang akan sangat berpengaruh. Gitu kan, akan sangat berpengaruh gitu. Ngelihat orang yang ngeliatin, ini jilbabnya beli di mana ya, bajunya jahit di mana ya, tasnya harganya berapa ya, ya turun bener sih itu ya pandangan matanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada kita nilai tinggi untuk mata-mata kita, insya Allah. Tahu mana yang harus dikagumi, tahu mana yang harus dihinakan. Amin ya rabbal alamin. Wa ma tukhfis sudur, Allah tahu semua nilai mata-mata kita. Allah tahu semua nilai hianatnya mata, nilai dosa-dosa mata kita. Allah tahu, Allah nilai. Wa ma tukhfis sudur, Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Hati kita ini apa yang bicara di sana, dia lagi ngobrolin apa, dia lagi mikirin apa, Allah tahu semuanya. Dan teman-teman sedikit sekalian, yang ngebedain antara kita sama para wali, ya ini apa yang ada dalam hati mereka dan apa yang ada dalam hati kita. Kalau teman-teman tanya, Ustazah, kalau para wali-wali itu ya, kalau sholat itu yang dibaca apaan sih? Kalau sholat itu yang dibaca apaan sih? Ya sama. Doa iftitah mereka sama Ustaz sama kita? Sama. Fatihah mereka sama kita? Sama. Rukunya baca subhanarabbiyal azim? Sama. Sama. Yang dibaca sama persis sama kamu. Teman-teman saya sekalian, mungkin bahkan ada di antara kita ini yang bacanya lebih fasih daripada hubabah siapa, daripada Habib siapa gitu. Teman-teman saya sekalian, yang ngebedain apa? Apa yang ada di sini, apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam hati. Nabi Muhammad bilang, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sesudah Allah Subhanahu Wa Taala bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa. Nabi kasih tahu, takwa itu bukan urusan seberapa banyak kamu sholat duha. Takwa itu bukan seberapa banyak kamu sholat tahajud, seberapa banyak ayat Al-Quran yang kamu baca. Takwa itu bukan hanya seberapa banyak kamu berpuasa, bukan seberapa banyak kamu baca zikir, enggak gitu. Nabi Muhammad ngasih tahu, atau seberapa banyak kamu bersedekah, enggak gitu. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini, kata Nabi. Takwa tuh di sini. Makanya pernah Sayyidina Umar ini orangnya seru nih. Sayyidina Umar tuh pernah ngelihat ada orang, anak muda, kayak yang kepengen eksis, kepengen tampil, gitu ya. Pengen jadi orang yang viral, pengen jadi orang yang terkenal, gitu kan. Tapi kalau di depannya para ulama-ulama, di depannya para yang kayak Sayyidina Umar apa segala macam, kalau jalan tuh kayak paling nunduk gitu. Kalau ketemu sama orang tuh kalau yang paling khusyuk gitu. Masalahnya Sayyidina Umar tahu isi hatinya orang. Sayyidina Umar dan para wali-walinya Allah tuh banyak
yang pada dikasih tahu isi hatinya orang. Teman-teman saudara sekalian, itu ya yang kayak Hubabah Nur, kayak Habib Umar, kayak Hubabah Maryam, gitu. Yang saya tahu gitu, sering banget tahu isi hatinya orang, sering banget tahu apa yang terjadi sama orang. Teman-teman saya sekalian, saya pernah kok sama Hubabah Maryam, saya dibisikin gitu sama Hubabah di majelis loh ini. Hubabah ngomong kayak begini, Halimah kamu liatin orang yang ada di sebelah situ yang pakai kerudungan itu. Iya Hubabah, tanyain ada apa sama dia. Maksudnya dia itu terjadi ada apa gitu. Saya tanya, habis selesai majelis gitu ya, saya tanya sama Hubabah, pokoknya Hubabah tuh mau saya nandain dulu orangnya gitu. Saya takut habis selesai majelis orangnya kan bubar gitu kan, nggak kelihatan lagi. Habis selesai majelis saya tanya gitu, Hubabah emang kenapa Hubabah? Dan Hubabah bilang, ini saya langsung serem waktu itu. Hubabah bilang kayak gini, dulu saya pernah ketemu sama dia Halimah, mukanya dulu bercahaya, sekarang jadi gelap banget, serem saya lihatnya. Saya langsung merinding saya takut saya menjadi orang yang seperti itu teman-teman. Saya takut gitu, ada wali-walinya Allah yang bilang, nih anak mukanya kok tambah lama jadi kayak binatang. Astagfirullah. Saya takut entah apa yang mereka lihat dari diri saya. Serem saya. Teman-teman sekalian, bahwa apa yang saya dengar waktu itu dari Hubabah Maryam almarhumah ya, membuat saya tahu bahwa nih ya, saya nggak bisa lihat. Jadi kalau kamu nggak usah nanya sama saya, Ustazah lihat saya kayak gimana gitu, nggak ada. Dan saya juga nggak akan ngomong, wih muka kamu bercahaya banget, ibadah apa nih yang kamu kerjain, enggak. Saya tahu kalau saya lihat ada mukanya orang bercahaya, ganti krim, perawatannya ganti glowing. Jadi kalau saya bilang muka kamu sekarang bercahaya, pakai krim apa? Itu pertanyaan kelanjutan saya. Nggak usah GR-GR dulu, karena saya nggak bisa lihat, teman-teman sekalian, saya nggak bisa lihat. Tapi saya kasih tahu bahwa meskipun saya nggak bisa lihat, bukan berarti di atas muka bumi ini nggak ada orang yang bisa lihat. Para hubabah, para habaib, para wali itu banyak di antara mereka tuh yang bisa lihat, teman-teman sekalian. Banyak di antara mereka tuh yang bisa tahu isi hatinya orang. Jadi nggak usah terima kayak Sayyidina Umar bin Khattab, kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat-sahabat besarnya Nabi Muhammad. Nggak usah yang kayak mereka. Ini para orang-orang yang sempat saya temuin aja, banyak di antara mereka tuh yang kayak begituan. Hubabah Umairah, oh itu tajamnya luar biasa teman-teman. Hubabah Umairah Al-Haddar, namanya Hubabah Rugayyah binti Umar Al-Haddar, kesayangan bapaknya sampai namanya dia diganti dengan Umairah. Orang menyebutnya Umairah, Umar perempuan kecil. Kan bapaknya namanya Umar. Di sana tuh kalau orang kesayangan bapaknya gitu dipanggil dengan nama bapaknya tapi dikecilin. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan dikecilin dan diperempuanin gitu. Misalnya Umar, kalau laki-laki Umair, kalau perempuan Umairah. Itu Hubabah Umairah tuh. Dipanggil dengan panggilan Umairah karena kesayangan bapaknya. Ibadahnya, hatinya semua luar biasa. Itu ngelihat orang, udah kayak ngelihat handphone. Kebaca semuanya teman-teman. Kebaca semuanya. Ini kamu nih kalau dilihat, saya pernah bawa rombongan berapa puluh orang itu ya, satu demi satu saya hadapkan kepada Hubabah Umairah. Itu bacaan yang Hubabah Umairah kasih, ijazah bacaan yang Hubabah Umairah kasih, persis semua sama yang dia sangat perlukan pada waktu itu. Yang lagi ada masalah sama suaminya, Hubabah langsung kasih, nih kamu baca doa ini, insya Allah hati suami kamu dilembutkan, hati kamu juga dilembutkan biar bisa jadi istri yang solehah. Nggak pakai ngomong teman-teman. Sama orang-orang kayak Hubabah Umairah nggak pakai ngomong. Yang lagi ruwet mulu sama urusan utang, Hubabah langsung kasih bacaan, nih kamu baca ini.
atau Baba Umairah, baca yang benar tiap kali masuk rumah kamu baca ini, tiap ini baca ini gitu, diajarin sama Hubabah gitu. Biar kamu rezekinya digampangin. Gitu. Yang lagi urusan suaminya berbagi hati sama orang, langsung nih tiap habis sholat mau pegang dada baca begini biar hati kamu diluaskan sama Allah Subhanahu wa taala, biar kamu bisa sabar ngadepinnya. Semuanya tuh Babah tuh persis semua, udah kayak dokter, profesor, itu pun juga habis ngelihat hasil ronsen. Bukan asal-asal dokter aja nggak tahu loh. Betul nggak? Mesti ngelihat ronsen dulu. Ini lebih canggih daripada dokter manapun teman-teman. Para walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah yang kayak Sayyidina Umar terus kamu mau bilang mana bisa ya Sayyidina Umar tahu isinya orang. Ya ampun, nggak usah Sayyidina Umar urusan gituan sih. Berarti kayak dukun ya Ustaz. Ya lain. Nih ya, saya kasih tahu kebohongannya dukun. Teman-teman saya sekalian, dukun itu ngasih tahu orang caranya biar dia jadi kaya. Kalau dia tahu, dia nggak bakalan ngedukun. Betul nggak? Betul nggak? Makanya kamu nggak usah percaya mendukun. Kalau dia bilang gitu kan, nih kalau kamu begini nanti kamu akan disayangin sama atasan kamu, nanti kamu bakalan dikasih duit begini begitu gitu. Kalau dia ngerti ilmu kayak begituan, pasti dia udah amalin sendiri, bikin dia nggak usah ngedukun. Ya kalau dia udah kaya raya punya segala macam, dia nggak bakalan ngedukun. Betul? Makanya nggak usah percaya sama dia orang itu teman-teman saya sekalian. Nah para walinya Allah Subhanahu wa taala tahu, tapi pengetahuan mereka pakai untuk mendoakan umatnya Nabi Muhammad. Buat ngedoain orang. Ini mau saya ceritain urusan Sayyidina Umar dulu atau Hubabah Maryam dulu yang bisik-bisik sama saya tadi teh? Hubabah Maryam. Saya udah tahu nih pasti nih urusannya fudul. Itu teman-teman. Jadi saya takut banget tuh kan. Ya Allah, Hubabah nih. Apa nih yang dilihat? Hubabah Maryam udah meninggal. Hubabah Maryam bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, istrinya Habib Zain bin Smith, sudah meninggal dunia ya. Teman-teman baca Bidadari Bumi 2, saya ceritakan bagaimana saya bisa hadir di waktu Hubabah Maryam meninggal dunia, karena waktu itu saya memang sedang ada di Mekah. Jadi saya bisa datang tuh ke rumahnya. Beliau meninggal di Madinah. Saya waktu itu ada di Mekah, udah ketemu sama beliau di Madinah, terus saya datang ke Mekah. Pas lagi saya di Mekah hari terakhir saya, itu Hubabah Maryam meninggal dunia, jadi saya berangkat dari Mekah ke Madinah untuk bertakziah dan ikut mensolati beliau. Teman-teman sekalian saya muliakan. Dan yang saya mau ceritain ini ya, Hubabah Maryam tuh bisikan sama saya. Halimah tuh orang itu tuh pakai kerudungan warnanya itu. Nah, saya nggak mau sebut warna nih, takut ada yang pakai. Coba kamu cari tahu tuh orang kenapa, kata Hubabah. Saya tanya emang kenapa Hubabah? Dulu ya saya pernah ketemu sama dia, mukanya bercahaya. Sekarang gelap banget Halimah dan mengerikan. Gelap dan ngeri gitu Hubabah mukanya. Seremin gitu, nyeremin. Dan itu nggak sering-sering sih Hubabah ngomong kayak gitu. Biasanya sih mungkin kayak didoain aja. Cuman ini kayak kebangetan kali ya. Jadi Hubabahnya pengen tahu sebabnya apa gitu. Pas saya lihat, dalam pandangan saya cakep banget. Saya sih pengen tahu, pengen tanya krimnya apa. Perawatannya pakai apa gitu. Nah dalam pandangan saya, makanya ibu-ibu kalau saya bilangin urusan-urusan gitu jangan percaya dah. Saya belum bisa lihat. Akhirnya teman-teman sekalian, saya pun cari tahu. Cari tahu dari orang yang kira-kira tahu lah gitu ya. Kayak yang di kalangan keluarga situ gitu. Saya tanyain. Akhirnya saya dapetin jawabannya. Dia bilang, Ustazah, itu tuh sekarang ikut aliran yang ngebenciin sahabat tuh Ustazah.
masuk aliran yang membenci sahabat dan mengatasnamakan cinta kepada ahlul bait. Gitu. Itu mereka tuh kalau tanggal-tanggal 10 nanti nih pada suka bikin acara pukul-pukul dada untuk kayak memperingati hari kematiannya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita cinta sama Sayyidina Husain, tapi cara kita memperingati nggak kayak gitu modelnya. Pukul-pukul dada, teriak-teriak, nggak gitu cara kita. Kita bacain sejarahnya, kita bacain tahlil, kita baca yasin, gitu ya. Kita hal-hal yang seperti itu tuh sangat dianjurkan tentu saja buat kita mengenang perjuangan seorang cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan pukul-pukul dada, apalagi di tempat asalnya ajaran itu ya di sono di Iran, itu sampai setiap tahun tuh pasti ada korban nyawa teman-teman, sampai mati karena mereka tuh pada pakai inian ya, pakai cambuk, pakai pecut gitu, sampai pada meninggal dunia, darah-darah, ya Allah, ya Allah. Itu tuh Bu Maryam, begitu saya kasih tahu akhirnya, tahu Bapak pantesan. Hilang semua cahayanya, mukanya sekarang jadi hitam, jadi ngeri begitu. Saya nggak bisa lihat hitamnya, yang saya lihat sih putih, cantik, glowing gitu kan. Para wali-walinya Allah bisa lihat. Makanya hati-hati tuh kalau ketemu yang begituan. Mesti pinter-pinter nyimpen muka dalam tas. Gimana caranya itu ya? Sayyidina Umar bin Khattab, teman-teman sekalian, ngelihat nih orang nih, tahu Sayyidina Umar nih pemuda, takwanya itu bukan urusan hatinya. Jadi kayak sok-sokan takwa gitu, lain nih ya sama orang sok takwa, kan beda nih. Orang baik bagus, sok baik nggak bagus, betul nggak? Orang kaya ya silakan aja, tapi sok kaya lebih jelek lagi. Orang miskin nggak apa-apa, tapi sok miskin itu juga jelek. Sok miskin maksudnya kayak gimana Ustazah? Suka minta-minta gitu kan, kelihatan paling menderita, paling miskin gitu kan. Itu namanya sok miskin ya. Sok miskin nggak bagus, sok kaya nggak bagus juga gitu. Jadi kayak gimana mendingan? Ya udahlah, sok cantik nggak bagus, sok jelek juga nggak bagus. Kayak yang paling jelek-jelek sendiri gitu ya. Padahal orang jelek kan banyak. Masya Allah. Jadi teman-teman, Sayyidina Umar nih ngelihat orang ini, anak muda ini. Waduh, kalau ini tuh kelihatannya kayak yang paling khusyuk gitu. Kelihatannya kayak paling khusyuk gitu kan, paling nunduk. Wes, kalau depannya Sayyidina Umar tuh jalan tuh sampai paling nunduk gitu. Tapi tuh hatinya pengen pamer, seneng kalau kelihatan ibadahnya, seneng kalau cuman nunduk kayak kok jalan. Ketemunya sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Umar diginiin, apa tuh namanya? Dijenggut ya. Betul nggak? Bahasa sini apa dijenggut? Ditoyor, oke. Boleh. Ditoyor teman-teman Mas Sayyidina Umar. Ya Allah, gini Mas Sayyidina. Jadi dia lagi jalan, bayangin gak sih ini momennya nih lucu bener. Iya, Sayyidina Umar lagi jalan, si anak muda ini juga nunduk sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terus bilang, ya fata at-taqwa hahuna, laisa hahuna, at-taqwa hahuna, laisa hahuna. Kata Sayyidina Umar, nah, yang namanya takwa letaknya di hati, bukan di dahimu itu. Bukan di dahimu. Takwa adanya di hati. Merasa diri bukan sesiapa. Merasa diri bahwa Allah lah segalanya. Itu yang namanya takwa. Gitu ya. Orang yang pandangannya tuh selalu ke Allah, bukan ke dirinya sendiri.
Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Dia ngelihat dirinya nggak ada, yang dilihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikat takwa, teman-teman. Wa ma tukhfi sudur. Itu yang ngebedain hatinya wali sama hatinya kita. Hatinya wali ngelihat Allah aja. Hatinya kita ngelihat diri kita aja. Hatinya wali di luar sholat aja kayak lagi ngerasanya di hadapan Allah. Hatinya kita di dalam sholat aja masih kita ngadep kepada diri kita. Saya lagi lapar nih, habis ini mau makan apa ya? Itu kan ngadep sama diri sendiri tuh. Betul apa enggak? Ya Allah, berisik bener sholat kita. Makanya teman-teman sekalian saya muliakan, kita mah sholat aja karena diperintahkan sama Allah. Tapi ngarep masuk surga gara-gara sholat kita, ya ampun jauh banget dah. Jauh banget. Nggak bisa. Jadi kalau ditanya, bekal kamu menuju surga apa? Cinta. Bekal saya menuju surga, cinta. Teman-teman nanya, Ustazah bekalnya menuju surga apa cinta? Cinta itu kan nggak bisa dibohongin ya. Cinta sama siapa? Cinta sama para wali, cinta sama para ulama, cinta sama para habaib, cinta sama Sayyidah Fatimah, cinta sama Sayyidah Khadijah, cinta sama Sayyidah Aisyah, cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama guru-guru saya. Masa sih mereka nggak ada yang bisa nyelamatin saya? Pasti dong nyelamatin saya. Cinta sama Nabi Muhammad gak mungkin dong saya nggak diselamatin sama Nabi Muhammad. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jadi teman-teman jujur-jujuran aja. Banyak kenal sama Nabi Muhammad dari siapa? Dari saya kan. Banyak tahu cerita tentang Nabi Muhammad dari siapa? Dari saya. Segitunya misalnya Nabi Muhammad menyelamatkan teman-teman karena teman-teman sholawatan banyak, cinta juga sama Nabi gitu. Masa Nabi Muhammad nggak nyelamatin saya? Nggak mungkin kan? Pasti banyak yang protes dong. Rasul, saya nih tahu engkau dari dia. Dari Ustazah Halimah. Masa Ustazah Halimahnya nggak diselamatin? Kesian Rasul. Betul banget? Jadi kalau teman-teman tanya, bekalan saya buat ke akhirat apa? Cinta. Saya nggak punya bekal sholat. Karena saya lihat sholat saya masih berisik. Masih bising. Masih rame bener. Saya baru ngerti sholat badan, teman-teman. Sholatnya hati, saya belum kenal. Belum tahu saya. Hati yang dari awal sholat sampai akhir sholat. Nggak inget apa-apa selain Allah, saya belum tahu. Saya baru bisa cerita. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Tapi mereka ini yang sholatnya khusyuk sampai ke dalam hati, saya udah kenal sama mereka. Makanya itu yang saya jadikan bekal buat ngadep Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta. Tapi jangan meremehkan cinta. Dan hati-hatilah mencinta. Ini hati kamu nih, cintanya sama siapa? Periksa teman-teman saya sekalian. Karena itu bekal besar. Hati-hati sama cinta kamu sama siapa dalam hati kamu. Karena itu bekal besar. Bekal yang bahkan Sayyidina Imam Asy-Syafi'i yang punya 10 juz tiap malamnya dalam sholatnya. Dalam sholatnya punya 10 juz. Hataman Quran sehari sekali Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, "Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala minhum syafa'ah wa abghadu man kanat bida'atuhul ma'asi wa in kuntu sawa'an fil bida'ah." Katanya Imam Syafi'i, "Uhibbus salihin." Saya cinta sama orang soleh. Saya cinta sama orang soleh. Walastu minhum, meskipun saya bukan termasuk di antara mereka. 1 hataman Quran tiap hari. Ngajarin orang-orang. Ulama paling terkemuka pada zamannya, Imam Syafi'i. Dia bilang, saya cinta orang soleh meskipun saya belum termasuk di antara mereka. La'alli an anal minhum syafa'ah. Kenapa engkau cinta? Karena aku berharap saya bisa dapetin syafaat mereka. Imam Syafi'i aja ngerasa berbekalnya pakai cinta. Karena beliau merasa saya belum termasuk di antara orang-orang soleh.
Nah ini kalau Imam Syafi'i ngomong mah tawadhu. Kalau saya yang ngomong emang beneran, teman-teman saya sekalian. Makanya nih kalau Imam Syafi'i aja berbekal pakai cinta, gimana dengan kita? Abghad man kanat bid'atuhul ma'asi. Kata Imam Syafi'i, saya benci sama orang yang barang dagangannya adalah dosa. Wa in kuntu sawa'an fil bid'ah, meskipun bekelan mereka, modal mereka sama saya. Sama-sama saya tukang maksiat juga, tapi saya nggak demen sama orang yang tukang maksiat. Walaupun sama saya sama dia gitu. Kata Imam Syafi'i kayak begitu. Teman-teman saya sekalian, Imam Syafi'i jauh dari kemaksiatan. Imam Syafi'i hidupnya penuh dengan ketaatan. Akan tetapi ya kayak semacam ngajarin kita juga bahwa bekal cinta dalam hati kita itu adalah merupakan bekal besar kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan di dalam hatimu tidak mencintai kecuali orang-orang yang bisa membawamu kepada keselamatan di akhirat. Pastikan hatimu punya cinta sama Nabi Muhammad. Pastikan hatimu mencintai para sahabat Nabi Muhammad. Pastikan hatimu mencintai ahlul bait Nabi Muhammad. Pastikan hatimu mencintai para wali-walinya Allah. Pastikan hatimu mencintai para ulama-ulamanya Allah. Pastikan hatimu mencintai orang-orang soleh, ahli-ahli taat, ahli-ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan hatimu mencintai orang-orang yang belajar menuntut ilmu agama. Pastikan hatimu mencintai orang-orang yang hidupnya dia pakai buat menyebarkan ilmu agama. Sebab keberadaan cintamu kepada mereka ini yang punya nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau di hatinya punya rasa cinta kepada para wali, punya rasa cinta kepada para ulama, punya rasa cinta kepada orang-orang soleh yang memang memiliki keberkahan dalam kehidupan mereka, banyak di antara mereka yang ketika datang ajal menjemputnya, orang soleh tersebut ikut hadir di saat kematiannya. Banyak. Baik yang sudah orang soleh yang sudah meninggal dunia ataupun orang soleh yang masih hidup. Subhanallah, teman-teman soleh sekalian saya muliakan. Saya banyak dapat cerita bahwasanya ada banyak orang-orang baik di kota Hadramaut ataupun di mana-mana yang mereka punya rasa cinta kepada Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Banyak di antara mereka yang ketika meninggal dunia, Syekh Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi hadir untuk memberikan syafaat padanya. Ada banyak di antara mereka yang hatinya penuh cinta kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika dia meninggal dunia, Syekh Abdul Qadir Jailani datang di tempat tersebut untuk memberikan syafaatnya kepada orang tersebut. Teman-teman serius sekalian yang saya muliakan, kalau aman Nabi Muhammad sih kita udah nggak ragu-ragu lagi ya. Ada banyak para pecinta Nabi Muhammad yang ketika datang ajal menjemputnya Nabi Muhammad hadir di saat tersebut. Cinta sama para ulama itu bekal besar, teman-teman serius sekalian. Bekal besar. Ada nih di Jakarta sini. Ada Jakarta sini ya, orang pengusaha tapi dia punya cinta sama ulama yang luar biasa. Satu hari dia sakit, dijengukin sama Sayyid Abbas, saudaranya Sayyid Maliki, adanya Sayyid Maliki, ulama, orang soleh, orang masya Allah. Dijengukin sama beliau, dia cintanya kepada para ulama-ulama luar biasa. Yang terbesarnya cintanya kepada Sayyid Abbas Al-Maliki ini. Dia lagi sakit, dia bilang sama Sayyid Abbas, dia bilang, Sayyid, ini kayaknya saya udah bentaran lagi meninggal. Kata Sayyidnya, enggak, kamu masih akan panjang umur. Enggak panjang-panjang amat, tapi kita akan meninggal dunia bareng-barengan. Katanya Sayyid Abbas, kita akan meninggal dunia barengan. Teman-teman saya ikut sekalian, saya muliakan. Dia bilang, gitu ya Sayyid, kalau gitu yuk kita adain maksudnya semacam perjanjian gitu. Kita mau meninggal dunia barengan. Ini ulama-ulama tuh kalau yang besar-besar kayak gitu tuh bisa bikin perjanjian kematian. Ya Allah. Saya kenal, makanya saya tahu cerita ini gitu ya. Akhirnya kemudian teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, satu hari bisa dia sakit, kemudian dia sempat tidur, nggak sembuh gitu, nggak sembuh. Dia juga nunggu sampai satu hari beliau dengar Sayyid Abbas meninggal dunia.
Itu Sayyid Abbas meninggal dunia nggak pakai sakit, nggak pakai apa aja ya, langsung meninggal gitu. Teman-teman sekalian, begitu dia dengar Sayyid Abbas meninggal dunia, dia langsung kumpulin anak-anaknya. Semua keluarganya dikumpulin, dia kasih wasiat, dia ini dia itu. Abah habis ini meninggal dunia nih, nah. Habis ini ayah meninggal dunia, nggak lama lagi ayah meninggal dunia. Kenapa gitu ya? Kata anak-anaknya, karena ayah udah janjian sama Sayyid Abbas. Teman-teman sekalian, nggak 3 hari apa berapa hari gitu, dari nggak sampai seminggu dari Sayyid Abbas meninggal dunia, beliau meninggal dunia. Itu tiap hari kerjaannya kapan nih ya? Ini Sayyid Abbas kenapa nggak datang nih gitu. Nggak nyampe seminggu kemudian meninggal dunia. Masya Allah, Masya Allah. Itu orang kalau cinta sama orang-orang soleh, cinta sama para guru-guru yang Masya Allah, bisa kayak begitu teman-teman sekalian. Waktu Habib Hasan Asy-Syatiri ini yang kalau yang udah meninggal dunia malah hal yang sangat memungkinkan ya. Yang masih hidup nih orangnya nih, maksudnya belakangan ini dan orangnya masih hidup. Dulu Habib Hasan Asy-Syatiri itu punya khadim yang khidmah sama beliau dari sejak zaman muda. Khadimnya Habib Hasan. Tiap pokoknya dia ngurusin Habib Hasan, nyuciin baju, nyuciin piring, ini itu segala macem semua deh urusan Habib Hasan dia yang kerjain. Khadimnya Habib Hasan, nggak pernah mau dibayar. Sama Habib Hasan nggak mau. Udah Bib, nggak Bib, aneh nggak mau Bib. Mana pahala aneh dari mana Bib? Kalau antum bayaran nggak mau Bib. Yang ada aneh mau ngasih Bib sama Bib, nggak mau Bib. Pokoknya gitu terus. Sampai akhirnya udah bertahun-tahun, ya dapat rezekinya dari orang yang lain. Allah Maha Pemberi rezeki. Sampai udah dapat bertahun-tahun dipanggil sama Habib Hasan Syatri. Ente ini, ana ini udah ente khidmahin udah berapa puluh tahun. Sekarang ana mau nanya, apa yang ente mau? Ana mau doain, mau mintain sama Allah apa yang ente mau? Ya Allah Bib, ana udah tungguin Habib nanya kayak begini dari kapan tahu Bib? Dia bilang gitu. Dan nungguin nih saya nih, kapan Habib nanya kayak begini, saya tahu pasti akan datang waktunya. Salmi, kayak Nabi Muhammad ya, terhadap orang yang khidmah menabi kan Nabi begitu, salmi. La ya Rasulullah, ba'da ma yarzaqani Allahul iman wa an yaj'alani sahabatik ma uridu syai'an. Dia bilang enggak Rasul, abis Allah karuniakan iman dan saya jadi salah satu sahabatmu, saya enggak pengen apapun. Kata Nabi Muhammad, la salmi. La budda ya Rasulullah, la budda anta salmi. Akhirnya kemudian diminta gitu kan, uridu murafaqatak fil jannah. Sahabat Nabi Muhammad alaihi. Nah ini dia bilang, ya Allah Bib, aneh udah tahu Habib pasti bakalan nanya satu hari. Jadi saya udah siapin jawabannya. Katanya Habib Hasan, apa? Kamu mau apa dari saya? Dia bilang, saya kepengen seperti mana Allah anugerahkan kepada saya kebersamaan sama Habib di dunia, saya pengen bareng-barengan sama Habib dimanapun saja berada. Katanya Habib, insya Allah kamu bareng-barengan sama saya di akhirat. Nggak cuma akhirat Bib, di kubur juga. Insya Allah kamu bareng-barengan sama saya di kubur. Nggak hanya di kubur Bib, mati juga Bib. Habib mati saya mati, barengan gitu maksudnya. Ya, dah Bib. Fatihah baca. Jadi itu perjanjiannya, jadi itu. Teman-teman sekalian, Habib Hasan meninggal dunia. Jadi di saat Habib Hasan meninggal dunia, dia begitu Habib Hasan meninggal nih, yang lain-lain sedih gini gitu, digirang, dibilang abis ini aneh juga gitu. Ini ya orang-orang ya, kasih Allah Subhanahu wa taala nih, Masya Allah teman-teman sekalian. Dia senang dan dia siap-siap tiap hari sholat awal waktu, asal adzan ini jadi langsung sholat begini begitu segala macam gitu. Ditungguin sama dia sehari, 2 hari, kagak datang. Hari ketiga dia udah gak tahan, dipanggil anaknya. Dia bilang, nak, tolong dong ziarah ke makamnya Habib Hasan Syatiri. Kamu baca-baca doa ziarah, terus kamu bilang sama Habib Hasan, Bib, Abah kirim salam, mana janjinya? Abah kirim salam, mana janjinya Bib, ditungguin. Emang janji apa, Bah? Udah kamu gak usah banyak nanya. Pergi dia ziarah. Pulang-pulang ziarah kok rumahnya rame. Masuk rumah, dia bilang kenapa? Ternyata ayahnya meninggal dunia. Ini teman-teman sekalian, kecintaan kita kepada para ulama, kecintaan kita kepada para orang soleh, nggak ada yang sia-sia. Almar'u ma'aman ahab, orang akan dikumpulkan dengan yang dia cinta. Makanya pastiin hatimu tuh punya rasa cinta
ngefans, mengidolakan sama siapa, itu pastikan. Anak-anak kita juga pastikan mereka mengidolakan itu orang-orang yang bisa kamu pegangin di hari akhirat, bisa kamu pegangin untuk saat sakaratul maut, karena itu adalah saat terhuyung-huyung teman-teman, saat fitnah, saat angin kenceng luar biasa. Kalau nggak punya pegangan yang kuat, nah tuh susah mau bisa bertahan. Ini para kekasih-kasih Allah ini, para aulia Allah ini salah satu dari hablullah, talinya Allah SWT yang Allah maksud wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah SWT. Mereka tali-tali Allah yang menyampaikan kita kepada Allah. Kalau nggak karena mereka, kita nggak kenal Allah. Kalau nggak karena mereka, kita nggak bisa nyampe kepada Allah SWT. Maka pastiin kalau mau ada dikiran yang kamu baca, pastikan dikirannya para ulama-ulama yang sudah kita tahu dikirannya siapa. Boleh dikirannya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Allahumma ya'adimu sultan ya gadimana itu ya. Boleh baca solawat yang ada di Nurul Zahra, tempatnya Ustazah Khadijah. Itu kan solawatnya jelas punyanya siapa, yang ini punyanya Al-Junaid, yang ini punyanya Imam Al-Haddad, ini punyanya Habib siapa gitu. Kalau ada yang kita baca dari dikiran Wirdul Latif pagi hari, Ratib Haddad, Ratib Atas, jelas itu tuh namanya tali yang bisa nyampein kita ke mereka, dibarengi dengan rasa cinta kita kepada mereka. Tiap kali habis baca Fatihain. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, kekasih-kasih Allah. Di Jakarta ada Habib Husain bin Abu Bakar Ali Idrus Luar Batang, diziarahin. Ada Habib Muhsin Alatas Empang Bogor, ziarahin. Ada yang di Kalibata, ada yang di Al-Hawi, ada yang di Cikini, kan gitu ya. Diziarahin. Itu adalah tali-talinya Allah yang kita berharap kalau kita meninggal dunia, entah siapa di antara mereka yang akan datang mensyafaati kita insyaallah. Nahnul kiram, kata Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, faman atana qasidan nala sa'adah indama yalqana. Kami adalah orang-orang dermawan. Siapa yang datang kepada kami untuk berziarah, dia pasti akan merasakan kebahagiaan, hadiah dari kami di saat dia datang ajal kematiannya dan dia kemudian berjumpa dengan kami. Mudah-mudahan Allah sertakan kita di belakang mereka di hari akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah bi kulli salihah ila hadratin nabi al-fatihah.